Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita. Dan kali ini masih seputar perubahan anggaran di Arkas ya. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, di sini kita mendapatkan pertanyaan dari akun @ristiantika21 ya, sebagaimana yang Bapak Ibu lihat di sini. Beliau bertanya soal kalau misalkan anggaran buku sudah dianggarkan dan dibelanjakan di bulan Juni pada standar pemeliharaan dan sarana prasarana meski belum mencapai 20%, bagaimana solusi penganggaran perubahan di pagu tahap 2? Apakah harus dianggarkan di modal buku umum pada pagu 2 sebanyak 20% dari 1 tahun ajaran anggaran ya, atau hanya memenuhi kekurangan dari pagu 1 saja? Terima kasih. Baik. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita luruskan dulu ya, bahwa untuk kebijakan terbaru saat ini terkhusus untuk buku itu bukanlah 20% ya, melainkan 10%. Jadi untuk kebijakan yang saat ini menjadi bahan pertanyaan itu adalah terkait kebijakan 10% untuk buku dan juga kebijakan 40% untuk honor guru. Nah, di sini yang ditanyakan adalah untuk buku ya. Jadi jawabannya di sini bukan 20%, tapi 10%. Nah, jika seandainya yang 10% tersebut sudah dibelanjakan di bulan Juni atau dalam artian di tahap 1, maka di tahap 2 tidak harus ada pembelanjaan untuk buku kembali, karena itu hitungannya adalah 10% untuk 1 tahun ajaran. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian, terkhusus untuk Ibu Ristiantika ini, silahkan Ibu dicek apakah untuk pembelanjaan buku yang di bulan Juni-nya itu sudah mencapai minimal ya. Jadi untuk 10% ini adalah minimal, bukan maksimal ya. Apakah sudah ada minimal 10% pembelanjaan buku di tahap 1 atau belum? Kalau misalkan di tahap 1 ini belum mencapai 10%, maka silahkan Bapak Ibu sekalian sisanya ini anggarkan di tahap 2 ya. Jadi untuk anggaran buku ini bukan per tahap tapi per 1 tahun ajaran. Jadi kalau misalkan di tahap 1 sudah membelanjakan buku sebanyak 5% misalnya ya, maka di tahap 2 ini tinggal sisanya saja, yaitu 5% lagi, seperti itu ya. Jadi bukan untuk per tahap, melainkan per 1 tahun ajaran. Jadi silakan dipastikan dihitung 10% dari pagu dana yang diterima dari 1 tahun ajaran itu berapa. Contoh di sini ya Bapak Ibu sekalian, yang kita terima untuk di tempat kita saat ini adalah pagu dananya sebesar 9 juta rupiah. Jadi kita kalikan saja 9 juta kali 10%, berarti hasilnya itu 900.000 rupiah. Itu harus dianggarkan untuk pembelian buku per 1 tahun ajaran. Jadi kalau misalkan di bulan Juni atau di tahap 1 sudah ada pembelanjaan misalnya mencapai nominal 500.000 rupiah misalnya ya, maka di tahap 2 ini di bulan Juli sampai Desember ini kita harus anggarkan kembali sisanya, yaitu 400.000 rupiah. Itu bisa pada perubahan atau juga pergeseran, tapi dikarenakan kita harus memindahkan masuknya ke masuknya ke modal buku umum, maka itu bisa kita lakukan kalau kita menggunakan fitur perubahan bukan pergeseran. Karena untuk
modal buku umum ini adanya di total anggaran dana aset untuk jenis belanjanya. Sementara untuk di informasi-informasi sebelumnya di tahap 1 itu masih bisa menggunakan rekening pemeliharaan seperti itu ya. Jadi silahkan dipastikan saja Ibu tadi lupa ya. Ibu Ristiantika, dipastikan saja apakah pembelanjaan yang dilakukan di bulan Juninya atau tahap satunya itu sudah mencapai minimal 10% atau belum. Kalau misalkan sudah mencapai 10%, maka di tahap 2 tidak harus dianggarkan kembali untuk pembelian bukunya. Tapi kalau misalkan ternyata belum mencapai 10% dari total anggaran ya, ingat, dari total anggaran secara keseluruhan, bukan per tahapan, itu silahkan apakah sudah mencapai atau belum. Kalau belum silahkan masukkan kembali di tahap 2. Kalau sudah tidak usah dimasukkan kembali di tahap 2 seperti itu ya. Jadi semoga ya apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada juga yang punya pertanyaan sama, dan semoga ini terwakili pertanyaannya dan jawabannya pada video kita kali ini. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau misalkan ada yang masih belum jelas dan ingin ditanyakan kembali, silakan bisa bertanya pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini ya. Sampai jumpa di seri kita berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.